Karena itu, Popu pun melepaskan Medroa dan dengan pintar lalu menggunakan Rura untuk menyelamatkan Beast. Namun gak diduga, Mr. Fen bisa menangkis Medroanya yang malah mengenai tubuh Popu juga Beast. Popu dan Beast pun akhirnya terlihat lenyap dari tempat itu dan part ini pun selesai. Hola amigos parantosku, Mahada Mangos, balik lagi di Gayakin Movie. Sebelum masuk ke video, Mimin mau mohon maaf pada kalian karena terpaksa nggak melanjutkan 2 season Katekyo Hitman Reborn yang tersisa. Karena semua video serial itu yang sebelumnya udah Mimin buat sampai part 12, tiba-tiba aja banyak yang kena copyright guys. Dan daripada bahaya, mending kita ganti anime lain aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin mau lanjutin serial Dragon Quest part 28 yang masih bercerita tentang pertarungan Dai dan kawan-kawan melawan sang Raja Iblis sama antek-anteknya. Bagaimanakah keseruan pertarungan di part ini? Nggak pakai banyak tocap, langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai dengan teman-teman Dai yang mengakui kekuatan Mr. Fern. Bahkan mereka sampai rela dihabisi karena merasa nggak ada harapan lagi setelah Popu dikalahkan dan terlihat tewas. Mendengar itu, Mr. Fern sempat memuji Popu yang sampai memaksanya menggunakan teknik terkuat bernama Phoenix Swing, di mana teknik inilah yang mampu menetralkan serangan Medroa Popu di part sebelumnya. Yunkel yang mendengar Mr. Fen menyebut teknik bernama Phoenix Swing itu mengingat jika sang Raja Iblis juga punya teknik hampir sama yang bernama Kaiser Phoenix, dan karena itu ia berkata dalam hati jika dirinya tahu identitas Mr. Fen yang sesungguhnya. Anehnya, Yunkel lalu berkata di depan semua orang jika Mr. Fen gak lain adalah Raja Iblis Ban yang sebenarnya. Mr. Fen berkata jika sebagian besar kata-kata Yunkel emang benar, tapi ia nggak mau memberitahu kebenaran yang sesungguhnya sebelum teman-teman Dai itu ia habisi. Bersamaan dengan itu, Kiruban pun datang dan meminta Mr. Fen jujur untuk memberitahu kebenaran tentang siapa ia yang sesungguhnya. Mr. Fen balik bertanya kenapa Kiruban sangat penasaran dan ingin mengetahui siapa ia yang sesungguhnya. Padahal Kiruban pasti tahu ia bisa aja dihabisi jika mencoba mengetahui hal itu. Kiruban menjawab selama ini ia emang bekerja untuk sang Raja Iblis tapi nggak pernah terikat dengannya. Dan di sini terbongkar jika Kiruban ini bukanlah anak buah dari Raja Iblis. Karena dulu ia mau melayani Ban cuma karena diperintahkan oleh seseorang jadi ajudan Raja Iblis yang Kiruban bilang kenal baik dengan sang Raja Iblis Ban. Awalnya Raja Iblis menolak menjadikan Kiruban sebagai ajudannya karena tuan si Kiruban yang ia sebut tadi nggak hanya mengirim sang dewa kematian untuk jadi ajudan guys, tapi juga untuk menghabisi Raja Iblis jika pria tua itu gagal menaklukkan dunia permukaan. Kiruban pun lalu kembali memaksa Mr. Fen mengungkapkan identitas dirinya yang sesungguhnya. Membuat Mr. Fen marah dan langsung menyerang sang dewa kematian. Karena ternyata Mr. Fen menyadari jika yang berdiri di hadapannya bukanlah Kiruban yang asli. Dan bener aja firasat si Mr. Fen guys, karena ternyata yang menyamar menjadi Kiruban gak lain adalah Avan sang pahlawan yang menggunakan sebuah sihir perubah bentuk bernama Mosaku. Mr. Fen pun bertanya kemana Kiruban yang asli yang Avan bilang sang Shinigami udah tewas dalam duel mereka. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan flashback saat Kiruban berhasil keluar dari ruang yang ia ciptakan untuk bertarung dengan Avan. Hingga nggak lama Avan berhasil keluar dari sana juga karena ternyata tangan yang berhasil diputuskan oleh Kiruban di part sebelumnya adalah tangan palsu yang berisi sihir dari pasir ajaib ciptaan Avan. Di mana pasir itu dipakai sebagai penanda keberadaan musuh dan pasir itu jugalah yang bisa membuat Avan berteleportasi ke lokasi musuhnya berada. Avan pun langsung menyerang Kiruban habis-habisan, namun anehnya si Kiruban malah memutuskan satu lengannya sendiri dan kemudian membuat bola api yang sangat besar dari tangan tersebut. Yang Kiruban bilang darahnya bisa menjadi magma dari dunia bawah yang sangat panas. Melihat itu Avan gak gentar dan bersiap beradu kekuatan menggunakan Avan Sutorasunya. Kiruban lalu melemparkan bola apinya pada Avan, namun hebatnya sang pahlawan bisa menembus api tersebut dan kemudian menebas tubuh sang Shinigami.
Dan gak diduga, Avan ternyata bisa selamat dari api si Kiruban dan selamat dari Megante yang ia keluarkan di part sebelumnya berkat Hadlar guys. Yang ternyata setelah tewas Hadlar menjadi abu dan tanpa disadari Avan selama ini abu itu melindungi sang pahlawan. Sementara itu, tubuh Kiruban yang terkena serangan telak lalu terbakar membuat si mata satu asisten Kiruban gak bisa menghidupkan sang Shinigami lagi. Ia yang sangat setia pada Kiruban memohon pada Avan agar menyelamatkan tuannya dan berjanji akan menasehati sang Shinigami agar nggak menjadi orang jahat lagi. Mendengar itu, Avan yang baik hati nggak pikir panjang langsung memadamkan api menggunakan bulu peraknya dan lalu meninggalkan Kiruban. Konyolnya, Kiruban yang nggak ada akhlak malah berniat menghabisi Avan dari belakang. Hebatnya, Avan sama sekali nggak terluka karena ia bilang udah menduga kalau Kiruban akan melakukan hal tersebut. Dan karena itu ia udah memasang jebakan yang kemudian membuat tubuh Kiruban terbelah menjadi dua. Shin lalu berpindah ke tempat Dai di mana tiba-tiba ada cahaya yang muncul di hadapannya. Dan gak salah lagi, cahaya itu adalah tubuh sang Raja Iblis yang ternyata masih hidup walau Dai bilang ia merasakan jika Ban udah gak bisa melawan lagi. Kata-kata Dai terbukti benar karena setelahnya senjata milik sang Raja Iblis hancur karena gak sanggup menahan serangan sang Kesatria Naga di part sebelumnya. Sang Raja Iblis memuji Dai yang bisa membuatnya hampir aja tewas. Balik lagi ke Avan yang berkata pada semua orang jika dulu ia nggak kuat menggunakan sihir Toki untuk membekukan Hadlar. Makanya mereka bisa terbebas setelah 1 tahun terkurung, namun Mr. Fern ternyata kuat memakai sihir itu beratus-ratus tahun. Dan itu membuktikan jika Mr. Fern mempunyai kekuatan sang Raja Iblis. Avan lalu bilang jika Mr. Fern adalah kloningan dari Raja Iblis Ban yang digerakkan oleh seekor makhluk kuat dari dunia bawah. Bener aja karena kemudian suara Mr. Fern tiba-tiba berubah dan bilang jika tubuhnya adalah tubuh milik Ban, di mana sang Raja Iblis udah mempercayakan makhluk itu untuk menjaga tubuh keduanya. Makanya selama ini Mr. Fern selalu meminta izin kalau mau membuka topengnya, karena tubuh dan wajah itu bukanlah miliknya melainkan milik Ban. Dan ternyata Mr. Fern yang asli selama ini adalah makhluk hitam yang ada di dahi tubuh milik sang Raja Iblis itu guys. Nggak lama, sang Raja Iblis pun bertelepati dengan Mr. Fern dan meminta makhluk hitam itu mengembalikan tubuhnya. Mr. Fern pun akhirnya mengembalikan tubuh sang Raja Iblis pada pemiliknya yang asli. Di mana Ban bilang selama ini ia membagi tubuh dan kekuatannya menjadi 2 bagian. Dan terbongkar kenapa Ban memberikan sihir Toki dan membekukan tubuh satunya, karena ia ingin menjaga tubuh itu agar tetap awet muda. Kedua Ban pun akhirnya menjadi satu, begitupun kekuatannya yang selama ini terpisah jadi satu juga amigos. Nggak lama Ban pun langsung pamer kekuatan di hadapan Dai. Sementara di White Garden, Mr. Fern pun akhirnya menunjukkan wujud ia yang sebenarnya yang merupakan sekumpulan aura kegelapan. Mamu yang marah karena Mr. Fern dikira udah menghabisi Popu pun langsung menyerang, walau malah ia yang harus tertangkap oleh si Mr. Fern. Mr. Fern yang tubuhnya seperti asap mulai merasuk ke dalam tubuh Mamu karena katanya ia punya kemampuan untuk mengendalikan makhluk hidup lain. Mr. Fern juga mengaku jika tubuhnya yang asli nggak bisa jadi kuat dan ia baru bisa jadi kuat jika berhasil merasuk ke tubuh orang lain aja. Walau begitu ia merasa bangga karena dengan kemampuannya itu Ban mengakuinya. Chiu mencoba membantu namun ia telat dan malah dihajar oleh Mamu yang udah berhasil dikuasai. Kurokodain lalu berkata jika Mr. Fern sangat licik karena menggunakan tubuh Mamu sebagai sandera. Namun Mr. Fern gak mempedulikan kata-kata si buaya dan langsung menghajar si Larhart bertubi-tubi. Gak hanya Larhart, karena Him juga bisa dijatuhkan dengan mudah. Larhart balik menyerang, begitupun dengan Him yang udah gak peduli pada si Mamu. Beruntung Hyunkle menghentikan keduanya karena katanya Avan punya cara untuk menghadapi Mamu. Berkat Hyunkle, Avan yang tadinya nggak terpikir cara apapun, akhirnya mengerti maksud Hyunkle dan bersiap menyerang balik. Yang ternyata Hyunkle memberitahu Avan harus menyerang Mamu dengan teknik bernama Kokusen saat berada di udara. Dan terbukti cara itu pun berhasil membuat Mamu terbebas dari Mr. Fern. Walau sial, Mr. Fern ternyata mengincar Hyunkle untuk jadi wadah selanjutnya dan part 28 pun selesai.
Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye bye.